warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 5, yaitu merangkum beberapa materi selama pembelajaran kali ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semua. Berikut saya akan menjelaskan yang terkait pelanggaran etika oleh guru, kode etik, pelanggaran, dan sanksi profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka mendidik, mengajar, dan membina murid hingga mereka dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, atau dari hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Biasanya untuk menjadi seorang guru harus memenuhi kualifikasi formal yang ditetapkan. Sebagai seorang guru tentunya mempunyai kode etik yang harus dipatuhi, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya PBM. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, menjaga hubungan baik dengan wali murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab peserta bersama terhadap pendidikan, saling menghargai dan saling menghormati sesama rekan seprofesi. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh kasus pelanggaran. Yang pertama, guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat yang khas atau karakteristik pada anak didiknya. Yang ketiga, guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Yang keempat, tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan. Yang kelima, guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang terdapat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya. Yang keenam, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru, misalnya memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan pilih kasih. Yang ketujuh, tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Yang kedelapan, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anak. Yang kesembilan, ada guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas si anak. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu hubungan antar guru yang tidak harmonis, misalnya yaitu saling menjatuhkan satu sama lainnya. Berikutnya yaitu perbedaan cara mengajar. Yang pertama, cara mengajar yang diterapkan oleh guru zaman dulu umumnya adalah dengan menggunakan penjelasan yang sangat bertele-tele, yang sepertinya setiap kata yang ada di buku itu harus dibaca. Dengan metode ini, pengetahuan yang diterima siswa hanya bersumber dari sang guru saja. Sedangkan untuk zaman sekarang ini lebih sering hanya menjelaskan secara singkat materinya, lalu mempersilahkan para siswa untuk bertanya apabila ada kesulitan. Dengan cara ini, siswa jadi terpacu untuk mengembangkan pengetahuannya di luar sekolah. Misalnya nih, dengan browsing di internet, mengikuti kursus dan lain sebagainya, pengetahuan yang didapat pun akan semakin banyak. Dan yang kedua yaitu cara menasehati siswa. Yang dilakukan oleh guru-guru zaman dulu adalah dengan kalimat-kalimat yang biasanya kasar, seperti menyinggung kondisi ekonomi keluarga, penampilannya, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat para siswa saat itu menjadi berpikir keras agar tidak akan diledek oleh guru-guru mereka. Perlakuan yang berbeda dilakukan oleh guru zaman sekarang, yaitu mereka biasanya menasehati para muridnya dengan nasihat-nasihat yang halus dan tidak sampai menyinggung perasaan murid tersebut. Cara ini kurang efektif karena murid kadang-kadang hanya mendengarkan di telinga kanan dan keluar pada di telinga kiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara berinteraksi di luar kelas.
Guru-guru zaman dulu dengan gaya mengajarnya yang kaku di luar kelas, apabila disapa oleh muridnya, mereka hanya tersenyum lalu berlalu begitu saja. Karena dalam diri mereka ada suatu doktrin yang menjelaskan bahwa ada garis pemisah antara guru dan murid. Jadi sang murid harus sangat menghormati gurunya. Sedangkan guru-guru zaman sekarang lebih luas dalam berinteraksi di luar kelas. Misalkan saja ada murid-muridnya yang menyapa, mereka akan tersenyum lepas dan kadang-kadang justru bercanda dengan murid-muridnya itu, seakan-akan tidak ada garis batas antara murid dan guru. Guru pun bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan segala isi hati kita atau curhat tentang sekolah maupun kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Ketika di zaman dulu yang namanya saat itu teknologi belum secanggih sekarang ini, seorang guru apabila ingin menjelaskan materinya hanya dengan menggunakan kapur dan papan tulis kayu saja, atau bila dengan alat bantu paling jauh ya hanya menggunakan peta untuk pelajaran geografi. Hal yang sangat berbeda dilakukan oleh guru zaman sekarang. Guru sekarang sih lebih senang menuliskan materi ajarnya di sebuah file presentasi yang nantinya hasilnya bisa ditampilkan di layar menggunakan LCD proyektor. Di samping lebih praktis, cara ini bisa membantu para siswa untuk mengetahui lebih detail suatu gambar, objek, dan juga benda. Dan yang kelima yaitu ada pemberian nilai yang dilakukan oleh guru zaman dulu. Selain nilai asli, ada nilai yang diambil secara subjektif oleh guru tersebut. Hal-hal yang dinilai diantara lain adalah kesopanan, etika, dan keantusiasan siswa tersebut dalam mendalami materi yang diajarkan guru tersebut, sehingga dengan cara itu nilai siswa benar-benar asli sesuai dengan kenyataan yang ada pada siswa tersebut. Berbeda nih dengan guru zaman sekarang. Kebanyakan guru zaman sekarang hanya mengisi kolom nilai seorang murid hanya dari hasil rata-rata ulangan ditambah tugas dan keaktifannya dalam bertanya ataupun menjawab, sehingga tidak jarang nilai yang muncul di rapor tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari murid-murid tersebut. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan juga banyak kekurangan dalam penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.